Kamu sudah bayar pajak UMKM apa belum? Belum. Aku masih bingung cara bayarnya gimana. Katanya sih menggunakan BPH final 0,5%, tapi aku bingung cara ngitung bayarnya gimana. Sama aku juga bingung nih, BPH final itu yang dihitung dari omsetnya kan? Tapi aku nggak yakin kalau omset yang dimaksud semua itu pemasukan kotor atau yang sudah dipotong sama biaya-biaya. Setahu aku sih dari omset kotor ya, tapi yang bikin bingung pas masuk ke DJP online harus buat e-billing dulu, tapi pilih kode pajaknya sendiri, aku takut salah pilih. Iya, ada banyak pilihan kode pajak. Aku pernah coba tapi malah ragu dan gagal store. Takutnya nanti salah store dan malah jadi kena sanksi. Aku juga sebelumnya seperti itu. Sebelumnya aku tuh bantu teman, tapi sekarang harus isi sendiri. Ya udah, daripada bingung terus, gimana kalau kita ke kantor pajak aja, langsung tanya ke petugasnya. Mereka pasti bisa bantu jelaskan langkah-langkahnya. Iya betul, itu ide bagus. Kalian bawa data omset dan NPWP-nya juga nggak sih? Biar sekalian langsung diarahkan. Nah betul, biar kedepannya kita bisa urus sendiri tanpa ragu lagi. Besok aku mau langsung ke kantor pajak deh. Aku juga kita lanjut usaha pajak ke kantor pajak. Ya, selesai. Terima kasih ya. Ya, duluan ya. Oh ya, jadi. Misi. Welcome. Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu? Jadi gini Bu, saya mau konsultasi soal pajak. Tahun ini usaha saya ya lumayan berkembang lah. Tapi saya bingung mau berapa pajak yang mau saya store. Baik Pak Dani, boleh saya lihat data keuangannya? Oh iya Bu, bentar saya keluarkan datanya. Baik Pak Dani, jadi untuk menghitung penghasilan rumah pajak, itu yang dibutuhkan hanya pengeluaran deduktibel yang terkait langsung dengan usaha. Tunggu. Jadi, apa sih beban deduktibel dan non-deduktibel itu? Jadi, beban deduktibel adalah biaya-biaya yang diizinkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto suatu entitas, baik perusahaan atau individu, dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Nah, dengan kata lain, beban ini akan mengurangi dasar pengenaan pajak, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Contoh dari beban deduktibel itu apa? Contohnya itu ada biaya operasional, biaya pemasaran dan penjualan, biaya administrasi umum, penyusutan dan amortisasi, kerugian, sumbangan tertentu, iuran, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Terus, kalau beban non-deduktibel itu apa? Jadi, beban non-deduktibel adalah biaya-biaya yang tidak diizinkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Nah, artinya biaya ini tidak akan mengurangi dasar pengenaan pajak, sehingga perusahaan atau individu tetap akan dikenakan pajak atas bagian penghasilan yang seharusnya dapat dikurangi oleh biaya ini. Contoh dari biaya non-deduktibel itu apa?
Nah, ini contohnya kayak dividen, kepentingan pribadi, sumbangan atau hibah, hingga biaya premi asuransi. Jadi yang seperti makan, kemudian hiburan itu tidak termasuk di dalam penghasilan kena pajak. Berarti yang pengeluaran pribadi 440 juta ini nggak termasuk ya? Kenapa? Jadi melihat itu penghasilan itu dan pajaknya. Jadi kan pendapatan bruto, pendapatan usaha bapak itu kan 6 miliar. Terus kemudian dicatat nih beban-bebannya itu ada berapa sih, ada beban apa aja sih? Yang pertama itu kan ada sewa tempat usaha. Sewa tempat usaha itu berapa? 300 juta, Ya, kemudian gaji pegawai itu 150 juta, biaya listrik dan air, ya 180 juta, biaya barang dagangan, modal, 2,5 miliar, biaya promosinya. 100 juta. Nah, dari semua beban-beban ini Bapak itu dijumlahin. Oh iya, jumlahnya Nah, jadinya berapa? 4 miliar itu. Betul. Nah, sekarang kita menghitung penghasilan itunya. Jadi kan tadi penghasilan untuk usaha Bapak itu kan ada 6 juta ya, 6 miliar ya Pak. Ya, 6 miliar ini dikurangi dengan beban-bebannya. berarti yang 6 miliar ini dikurangi sama 4 miliar, Ya benar. terus 2 miliar ini, Ya, hasilnya adalah 2 miliar. terus Bapak ini masuk ke dalam PTK 0 yang mana tarifnya itu 54 juta. Nah, jadi gini Bapak. Jadi penghasilan neto itu kan sebesar 2 miliar. Itu dikurangi dengan PTKP-nya. Berapa? Jadi ya jadi 1 miliar 946 juta. Betul. Tapi belum sama PPh. Jadi sekarang kita ngitung PPh-nya. Kita kalau kita PPh setahun ini adalah tarif umumnya. Jadi yang pertama itu 5% dikali 60 juta dulu. Ya, Hasilnya berapa? 3 juta itu. Betul. Terus 15% dikali 190 juta. Ini berapa? 200 juta 500. Betul. Sekarang 5% nih dikali 290 juta. 2 juta 500. Jadinya oke, itu 30% dikali 1 miliar 436 juta. Itu hasilnya berapa? 433 800. Betul. Oh iya ini. Nah, terus dari semuanya ini dijumlahin Bapak. Jadinya berapa ini? 527 juta 400 ribu. Nah, betul. Nah, terus yang ini yang dinamakan dengan pajak terutang. Terus Bapak itu masih ada pengurangan dari PPh pasal 25 dari bulan Januari hingga bulan November. Nah, di sini tertera PPh pasal 25 itu sebesar berapa? 60 juta. Nah, jadi pajak terutangnya tadi itu dikurangi dengan 60 jutanya. Jadi berapa? Oh jadi 467 juta 800 ribu itu ya. Ya, sekarang sudah paham. Jadi pajak yang harus dikenakan Bapak itu sebesar 467 juta 800 ribu. betul. Berarti saya harus bayar itu akhir tahun ya. Betul, dan jangan lupa lapor SPT tahunannya ya Pak sebelum tanggal 31 Maret 2025. Nah, simpan juga tuh Pak bukti-bukti dari transaksi Bapak. Malah itu ya Bu. Ya, terima kasih. Ini membuat saya lebih paham
mau konsultasi soal pajak usaha saya. Saya 1 tahun menjalani restoran fast food kecil. Oh iya, sebelumnya boleh saya tahu nama ibu dan jenis usaha ibu? Nama saya Valen. Usahanya itu restoran seafood. Status usaha saya itu masih UMKM dengan omset per bulan itu sekitar 35 juta. Baik Ibu Valen, karena omset Ibu itu tidak melebihi 4,8 miliar rupiah per tahun, Ibu masih masuk dalam kategori UMKM. Berdasarkan UU HBP tahun 2021, Ibu itu bisa memilih skema pajak final 0,5% dari omset bruto. Oh, jadi saya cukup membayar 0,5% dari total pemasukan ya? Ya betul Ibu, omset Ibu setahun berarti 35 juta dikali 12 itu kan hasilnya 420 juta. Nah, maka pajaknya itu 0,5% dikali 420 juta yaitu 2.100.000 rupiah. Oh, jadi itu sudah final ya, nggak perlu hitung pengeluaran lagi. Iya Ibu, namanya juga pajak final, jadi tidak memperhitungkan pengeluaran seperti gaji pegawai, sewa, atau bahan baku. Wah, padahal pengeluaran saya besar loh Bu. Dengan gaji 60 juta, bahan makanan 200 juta, sewa listrik juga lumayan banyak. Jadi itu aturannya Bu, tapi keuntungan skema ini adalah simpel dan tidak perlu repot-repot hitung PPh lagi. Pajak dibayar per bulan atau bisa juga tahunan, asal tepat waktu. Kalau begitu, tahun ini saya menggunakan yang skema 0,5% ya Bu. Terus bagaimana cara lapornya? Nah, caranya Ibu tinggal datang ke KPP atau lapor lewat e-filing. Bayar pajaknya itu pakai kode billing. Boleh juga kami bantu prosesnya sekarang kalau Ibu mau. Boleh, saya sekarang mau bayar pajak. Terima kasih atas bantuannya ya Bu. Ya, sama-sama Ibu Valen. Semoga usahanya sukses ya Bu.